inget gak waktu Pak RK lagi kena tuh kasusnya si LM ya kan? Kayak semua lagi tuh dua ibu cinta malah nge-upload kayak bucin gitu, kayak sabar sayang gitu-gitu kayak Langkah Atalia Praratya mendatangi Pengadilan Agama Bandung menjadi penanda bahwa perpisahannya dengan Ridwan Kamil benar-benar ingin segera dituntaskan. Setelah menghadiri agenda sidang, Atalia menyampaikan harapannya agar proses perceraian berjalan cepat demi kebaikan kedua belah pihak. Ia menilai penyelesaian yang tidak berlarut akan memberi ruang bagi masing-masing untuk melanjutkan hidup dengan lebih tenang. Setelah 29 tahun membina rumah tangga, Atalia dan Ridwan Kamil disebut telah sepakat mengakhiri pernikahan secara dewasa dan tanpa konflik terbuka. Ia juga memohon doa agar seluruh rangkaian persidangan berjalan lancar hingga putusan dibacakan majelis hakim. Di tengah proses tersebut, dukungan datang dari Lisa Mariana yang mengaku iba melihat kondisi Atalia. Ia menilai Atalia sebagai perempuan kuat yang mampu bertahan lama menghadapi dinamika rumah tangga dan berharap kebahagiaan menyertainya setelah perceraian resmi. Sementara itu, kuasa hukum Atalia menegaskan alasan perpisahan bukan disebabkan kehadiran orang ketiga, melainkan keputusan bersama yang dianggap sebagai jalan terbaik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Baheula teh ama eta si Ridwan Kamil kot jadi idola ibu-ibu aji ku hayang serina teh cenah. Ya Allah, sisakanlah laki-laki seperti Ridwan Kamil satu saja untukku cenah, cek emak-emak jeung cek para awewe teh. Tah aya nama kopakan kalakuan Ridwan Kamil siga kitu. Heueuh mata kantong neuleuna sosmed wungkul pada romantis pisan kasih bu cinta teh nyaho. Ada apa-apanya. Ayeuna sok marasi keneh teh eta ibu-ibu ngaidolakeun Ridwan Kamil setelah adanya isu-isu korupsi dan juga isu-isu perselingkuhan. Guys, bahwa pada tanggal 17 Desember kemarin adalah sidang perdana perkara gugat cerai Ridwan Kamil dan Atalia. Next, bahwa sidang perdana perkara gugat cerai antara Ridwan Kamil dan Atalia, kedua prinsipal tidak hadir di sidang pertama dan hanya diwakili oleh kuasa masing-masing antara penggugat dan tergugat. Nah, agenda sidang pertama perkara gugat cerai Ridwan Kamil dan Atalia adalah memeriksa kelengkapan dokumen dari pengacara dari penggugat yaitu Atalia dan pengacara tergugat Ridwan Kamil. Dari kuasa hukum Atalia sebagai kuasa hukum penggugat yaitu Debbie Aguspiansa menapakkan bahwa sidang selanjutnya adalah agenda sidang mediasi. Namun belum diketahui secara pasti mengenai jadwal sidang selanjutnya karena perlu kesepakatan antara kedua prinsipal yaitu dari Ridwan Kamil dan Atalia. Ya, sepenggal syair di lagu ini sangat menggambarkan bagaimana akhir dari rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia. Dan saya jadi ingat satu pertunjukan teater yang dihelat di ibu kota Romania, Bukares. Judulnya keren, The Divorce of the Year. Nah, teater ini menggambarkan bagaimana masyarakat modern menghadapi namanya hipokriti. Banyak sekali pasangan suami istri yang masih terikat dalam hubungan pernikahan, tapi ternyata diam-diam juga menjalin hubungan dengan pihak lain. Ya, berusaha mempertahankan dua hubungan sekaligus. Menurut teater ini, ujung-ujungnya akan berakhir dengan kiamat. Duta cewek sabar akhirnya nyerah juga, akhirnya dia ngegugat Pak RK. Aduh kata gue nggak, maksud gue nih nggak surprise sama sekali dengan adanya gugatan ini. Tapi lu ngerti gak sih kayak surprise gak surprise, ngerti gak lu? Lu inget gak waktu Pak RK lagi kena tuh kasusnya si LM ya kan? Kayak semua lagi tuh ibu cinta malah nge-upload kayak bucin gitu, kayak sabar sayang gitu-gitu kayak ya Allah, duta cewek sabar kita menyerah juga ya Allah. Berarti gue mikirnya kayak ini sampai dia menggugat berarti udah parah banget, ngerti gak lu? Ngerti gak lu kayak waduh. Dan katanya sidang perdananya itu tanggal 17 Desember. Ya Allah, gue nih bener-bener penasaran banget sama alasan beliau bercerainya tuh kenapa gitu loh. Karena kayak
Ya Allah, ya nggak mesti kita tuh udah sama-sama tahu ya rumor-rumor yang beredar gimana dan segala macam reputasi beliau si bapaknya tuh bagaimana. Cuma kayak melihat image-nya sabar dan kayak menerima dan kayak percaya banget sama suaminya, gue nih kayak surprise gak surprise beliau menggugat, ngerti gak lu? Tapi tuh kadang gue tuh ngeliat orang bucin yang ampe buta, itu juga gue kadang nih bucin sama bodoh sama cinta banget emang kadang beda tipis gitu loh. Jadi aduh, gue berdoa aja deh yang terbaik buat Bu Cinta, buat Bu Love. Kata gue, ya Allah nih, ini adalah bukti bahwa perempuan yang sabarnya seluas samudra bisa kena juga. Aduh, kata gue. Sebelumnya punten banget nih ya, punten banget. Bukannya mau ikut campur urusan orang ya. Cuma saya beberapa kali tadi lewat di beranda berita bahwa ada pernyataan Pak RK mengatakan beliau katanya menangis ya, mengatakan bahwa berharap bahwa nanti di akhirat akan bersama dengan Bu Cinta. Ya gimana ya, saya hanya berpikir gini ya, di akhirat itu di surga lah gitu ya, itu kan maksudnya di surga kita bisa berkumpul lagi dengan keluarga kita, pasangan kita gitu ya. Di surga itu kenikmatannya itu luar biasa. Pertama, di sana itu udah tidak ada hukum dosa dan sebagainya, udah nggak ada. Terus bidadari, bidadara, apapun yang ada di sana itu kalau kata orang sekarang nggak kaleng-kaleng gitu kan. Udah nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, saking indahnya, saking enaknya, saking bagusnya. Semua di akhirat, di surga ya, bukan di akhirat. Di akhirat itu kan bisa surga dan neraka ya. Itu semua udah nggak bisa dirangkai dengan kata-kata, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dibayangkan ya. Hanya gambaran ilustrasi di Al-Quran lah ya, bahwa di sana nanti ada bidadari, makanan enak-enak, minuman, semua tidak ada larangan, mau sama siapa aja boleh. Jadi yang menggelitik saya tuh sebenarnya gini, yang alhamdulillah ya gitu kalau kita bisa bersama dengan pasangan kita. Tapi yakin Pak gitu ya, karena di dunia aja godaan yang cantiknya di dunia itu udah nggak tahan gitu ya. Gimana di akhirat, di surga itu bidadarinya itu wow gitu ya. Terus udah gitu di surga itu nggak dilarang kok, mau sama siapa aja nggak dilarang gitu. Jadi bingung ya saya gitu ya. Pernyataannya itu ya di satu sisi alhamdulillah gitu ya, berarti kan cinta banget gitu ya gitu. Tapi ya bagaimana ya ya kadang-kadang gini ya, kita boleh ya mengungkapkan isi hati gitu kan. Tapi kadang-kadang kan gini, laki-laki sama aja sih, laki-laki atau perempuan itu kan yang dilihat itu kan actionnya, bukan dari ucapan-ucapannya gitu. Nah jadi seperti itu ya, maksud saya mungkin tidak usah banyak berkata-kata manis gitu Pak, buktikan aja gitu kan. Sekarang sih kita semua berdoa lah supaya kita ini termasuk ahli surga gitu kan, karena kan kita juga nggak tahu ya gitu kan, apakah bisa masuk surga atau bisa ke neraka gitu ya, nauzubillah gitu ya. Insya Allah sih kita semua masuk surga ya, cita-citanya mulia gitu ya Pak gitu. Tapi mungkin sekarang buktikan aja dulu gitu ya, selama di dunia bagaimana pembuktian itu bisa dilihat oleh Ibu Cinta gitu loh. Jadi seperti itu. Punten ya Pak, bukannya maksud berprasangka buruk, bukan. Saya selalu berdoa apapun masalahnya yang sebenarnya kita nggak pernah tahu ya, apapun masalah orang, seberat apapun, doa yang terbaik harus selalu kita ucapkan ya.
agar semua persoalan itu selesai dengan baik. Insya Allah jadi pelajaran berharga, dan yang paling penting itu adalah action. Jadi nggak perlulah dengan kata-kata romantis, manis, tapi actionnya sebaliknya. Jadi begitu saja. Bagi yang senang berromantis-romantis ria, ya nggak apa-apa, teruskan. Tapi harus seiring dengan sikap dan tindakan. Jadi tidak hanya sekedar manis di mulut, tapi juga dibuktikan dengan sikap